Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat menghadiri panen perdana lobster di Modeling Budidaya Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Kepulauan Riau. Didampingi Titik Soeharto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Bappisus Aris Marsudianto dan istrinya Selvi Ananda, Wapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Kepulauan Riau. Wapres Gibran meninjau lobster yang sudah dibudidaya. Gibran memuji hasil panen hewan laut ini dan mengatakan kualitas lobsternya sangat bagus. Ia berharap cara pengembang biakan lobster di Balai Perikanan ini bisa menjadi percontohan dan diterapkan ke sejumlah daerah lain untuk meningkatkan kemajuan petani laut Indonesia. Kita lihat tadi ya Bu ya, lobsternya bagus sekali. Dari ukurannya dan cara-cara pengembang biakannya udah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain. Jadi saya kira ini sudah sangat baik dan sekali lagi Bapak Ibu, potensi ekonomi biru kita ini luar biasa sekali. Hari ini kita lihat lobster, ada Napoleon, jet perch, bawal macan ya Pak ya, bawal bintang, ini kerapu macan, ini saya kira luar biasa sekali dan harus ditingkatkan dan sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, Pak Menteri masih punya PR untuk membuat kampung nelayan di berbagai titik. Ini nanti tolong dikawal betul. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-80 ditandai dengan kehadiran armada perang baru demi menambah kekuatan alutsista TNI Angkatan Laut. Langkah ini sejalan dengan semangat TNI Angkatan Laut mewujudkan pertahanan maritim yang kuat dan berdaulat. Kehadiran kapal perang Republik Indonesia atau KRI Brawijaya 320 menandai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ke-80 yang jatuh pada tanggal 10 September 2025. Bergabungnya kapal fregat terbesar di Asia Tenggara ini sejalan dengan tema yang diusung HUT TNI AL tahun ini, yaitu dengan semangat Jales Veva Jayamahe, TNI Angkatan Laut siap mengantarkan rakyat sejahtera, bersatu, berdaulat menuju Indonesia maju. KRI Brawijaya pun menjadi kebanggaan baru TNI AL yang tengah berusaha menambah kekuatan alutsistanya guna mewujudkan pertahanan maritim yang kuat serta mengawal kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Kekuatan TNI AL sendiri akan terus bertambah dengan rencana kedatangan armada baru lainnya, yaitu KRI Prabu Siliwangi 321 Januari 2026 mendatang. Nanti masih ada kapal kedua sama sister ship seperti ini, sama jenisnya, namanya Prabu Siliwangi 321 ya nomor lambungnya. Nah itu kemampuannya juga sama persis. Dan harapannya nanti mungkin sudah lebih lengkap dan lebih familiar dalam pengawakan dari KRI Prabu Siliwangi karena sudah dimulai dari KRI Brawijaya ini. KRI Brawijaya 320 akan ditempatkan di wilayah kerja Koarmada 2 dengan wilayah operasi Timur Indonesia. Sedangkan KRI Prabu Siliwangi 321 beroperasi di wilayah Koarmada 1, mencakup wilayah operasi Indonesia bagian Barat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Purbaya menyebut perang dagang, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan global menjadi pemicu ketidakpastian global. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Ketidakpastian global terutama dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan global. Fragmentasi dan proteksionisme global juga dinilai mengganggu rantai pasok, yang pada akhirnya memicu volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga dan nilai tukar.
Meski demikian, Purbaya menilai sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi pertumbuhan ekonomi. Meskipun menghadapi tarif tinggi dari Amerika Serikat, aktivitas perdagangan dan produksi juga tetap berjalan setelah kebijakan tarif diumumkan pada April lalu. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang mampu bertahan menghadapi tekanan global tersebut. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tercatat sebesar 5,12%. Capaian tersebut lebih tinggi dari kuartal pertama sebesar 4,87%. Dalam rapat kerja pertamanya dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tak akan lagi bergaya koboi. Hal ini disampaikan usai dirinya menjadi sorotan akibat pernyataannya yang menuai kontroversi. Di hadapan anggota DPR, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya, termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Satreskrim Polres Serang bersama Satgas Pangan menggerebek sebuah pabrik penggilingan padi di Desa Pasir Limus, Kabupaten Serang. Petugas menangkap pemilik pabrik serta puluhan karung beras oplosan dan tidak layak konsumsi. Pemilik pabrik berinisial SU ditangkap polisi bersama 94 karung beras oplosan yang telah dikemas dalam karung merek terkenal berukuran 25 kg. Selain itu, petugas juga menyita 10 ton beras tidak layak konsumsi yang diolah menggunakan mesin heller. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang menemukan dugaan praktik pengoplosan beras di pabrik penggilingan milik pelaku. Beras tidak layak konsumsi dikumpulkan dari beras sisa hajatan yang dibeli dengan harga murah, lalu dioplos dengan beras premium dan dikemas dalam karung bermerek. Upaya curang ini telah dilakukan pelaku selama hampir 10 tahun. Untuk membelinya rata-rata masyarakat umum, jadi dia jual itu untuk di kios pribadinya dia sendiri. Bisa dibilang tidak layak konsumsi, emang apa sih Bang? Ada bahan yang berbahaya atau apa nih? Mungkin setelah hasil uji lab banyak jamur yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, seperti itu. Itu berasnya ada berapa banyak, Pak? Untuk beras yang kita amankan kurang lebih ada 5-6 ton. Pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan curang dan terancam hukuman pidana penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Beras SPHP saat ini menjadi jenis beras yang paling dicari di pasar tradisional Kota Bandung. Selain langka, warga juga mengeluh akibat kenaikan harga beras. Kali ini saya mau memperlihatkan balik lagi dutan. Lebih dari 1 tahun beras SPHP hilang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, pedagang kehilangan pemasukan hingga mencapai 70%. Walaupun nggak ada ya cari aja yang lain aja gitu. Yang penting kan nggak jauh beda lah daripada susah-susah nyari ya. Kita kan butuh makan, jadi yang ada aja. Kelangkaan beras SPHP di pasaran turut mengkerek harga beras medium dan premium. Harga beras medium yang sebelumnya Rp13.000 per kilogram kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras premium
Dari yang sebelumnya Rp14.000, kini naik menjadi Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Berapa berarti Pak? Dari premium tuh yang harga premium yang paling ini yang rendah 15.000, yang menengah 16.000, yang tinggi itu yang paling mahal 18.000. Sampai 18.000 berarti. Untuk HET-nya sendiri? Kekosongan beras SPHP di pasar diantaranya dipicu dari aturan baru pemerintah yang harus dipenuhi pedagang sebelum mengambil beras. Pedagang berharap agar Bulog segera mencari solusi agar mereka bisa kembali mendapatkan beras jenis SPHP dengan aturan yang dipermudah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.